Pak KDM itu melakukan korupsi, Pak. Jadi kalaupun dimarahin, gak akan marahnya itu segimana, gak akan terlalu berbahaya buat pemimpin-pemimpin kita. Bandingkan kalau misalkan ada pemimpin yang sampai dikawal dan sebagainya, itu justru yang membuat dirinya itu ada dalam bahaya. Saya berpikir bahwa Pak KDM strateginya itu adalah, saya juga pernah sampaikan, korupsi kebalik. Maksudnya? Saya sebut korupsi kebalik. Jadi beliau itu sangat dekat sekali dengan tradisi Sunda, sangat bermental Sunda. Jadi beliau itu melakukan korupsi terus-terusan, tapi korupsi terbalik. Korupsi terbalik itu maksudnya begini, kalau orang korupsi, itu hal pertama yang menjadi dasarnya itu adalah dia tidak bisa memisahkan mana aset pribadi dan mana aset publik. Ya. Sehingga aset publik yang dia pegang sebagai bendahara misalkan, ya comot aja sebagai bagian dari milik dirinya sendiri. Begitu kan? Ya sama seperti koruptor-koruptor yang lain, ini saya pegang, ya udah saya comot sedikit. Nah, kalau Pak KDM itu kebalik. Pak KDM itu adalah Aset pribadi. dia tidak bisa memisahkan antara aset pribadi dengan aset kelompok dengan aset publik, sehingga kadang-kadang aset pribadinya juga diserahkan kepada publik. Dibagi-bagikan sama dia. Bagi-bagi. Ini dasarnya sama, Pak. Dasarnya adalah biasnya kepemilikan pribadi dengan kepemilikan publik. Ini sebenarnya yang dikomplain sama Habermas di zaman dulu itu, seorang filosof. Beliau itu komplain, pokoknya publik sama pribadi itu dipisah. Nah, karena Pak KDM itu adalah orang Sunda yang hidup dengan budaya kolektif, budaya komunal, budaya kebersamaan. Orang Sunda itu bahkan sampai sekarang kalau di kampung-kampung, Pak, nyimpan arit itu di pekarangan rumah dan bisa digunakan sama siapapun. Di desa-desa itu kalau ada kamar mandinya itu milik umum bersama untuk bareng-bareng karena kolektivitasnya kuat. Nah, Pak KDM juga seperti itu. Nah, dengan situasi Pak KDM itu milik pribadinya, aset pribadinya yang kadang-kadang juga dibagikan kepada publik, dia menjadi setara dan sama dengan orang-orang, dan itu akan membiaskan permusuhan terhadap dirinya, akan membuat ya permusuhannya itu menjadi tingkat bahayanya itu menjadi jauh lebih sedikit karena beliau adalah penguasa yang bersama rakyat, bukan politisi yang harus disingkirkan.